di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh mengalami sukacita dan damai sejahtera surgawi, karena pribadi itu sudah percaya dan menyambut Kristus dengan sepenuh hati dalam hati dan kehidupannya. Namun masih ada masa lagi bagi seseorang yang belum mengalaminya, yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus. Inilah masanya kami mempersiapkan hati dan hidup kami. Tuhan Yesus, terimalah pujian penyembahan kami pada hari ini menjadi satu persembahan yang hidup kudus berkenan kepadamu. Alirkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dan biarlah kami semua mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan Dokter memberkati tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita pada hari ini. Dan selamat pagi, selamat datang, selamat bertemu kepada jemaat Tuhan pada hari ini. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang sudah berlalu. Dan musim Christmas seperti ini adalah ulangan, di mana kita mengulangkan peristiwa yang bersejarah dalam hidup kita sendiri, di mana kita pernah menyambut Dia dalam hati dan kehidupan kita. Jadi itulah sebabnya kita boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera surgawi itu, karena diri kita sendiri, pribadi kita sendiri sudah mengakui Dia sebagai Tuhan hidup selamat. Dia sudah datang. 2000 sudah berlalu, Dia sudah datang. Tetapi pertanyaannya, apakah semua kita dalam ruangan ini sudah menyebut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu saya tidak dapat jawab. Itu masing-masing jawab di hadapan Tuhan. Karena berbahagialah orang yang menyambut Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Dialah yang sesungguhnya mengalami sukacita dan damai sejahtera itu, bukan orang lain, diri sendiri. Karena itu sudah diberikan oleh Tuhan, sudah dinyatakan oleh Tuhan 2000 tahun yang sudah berlalu. Jadi sepanjang bulan ini saya sengaja bahas dari Lukas 2 itu, Lukas 2 10 sampai ke 19, menceritakan bagaimana malaikat Tuhan menyatakan Yesus sudah lahir. Pada waktu itu Yesus sudah lahir. Jadi pada hari ini kita belajar satu teks firman Tuhan, Lukas 2 13 sampai 15. Lukas 2 13 sampai 15. Saya mau kita fokus pada ini. Coba cek di dalam mungkin ada connection, ada berapa jam. Takut sini kan. Sebelah kanan. Oke, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 2 13 sampai 15. Next. Firman Tuhan berkata demikian, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surgawi, surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Ini penting. Mereka berkata seorang dengan yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan. Jadi walaupun mereka tentu yang memberitahukan itu, tapi mereka katakan itu Tuhan, yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini satu hal yang luar biasa. Siapapun yang membawa berita daripada Tuhan, entah itu malaikat, para hamba Tuhan, kita harus
yakin itu datangnya daripada Tuhan. Jadi kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan para gembala ini, walaupun mereka yang memberitahu itu, tapi mereka katakan yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini sangat penting. Setiap kalimat-kalimat dalam firman Tuhan itu harus kita mengerti dengan baik, supaya kita tahu apa maksud sebenarnya dari firman Tuhan itu. Jadi itu sebabnya pada waktu itu setelah mereka balik ke surga, mereka ada satu keputusan bersama. Mari kita ke Betlehem melihat apa yang dikatakan. Mereka tidak diam di sana. Jadi sebagai orang Kristen, kalau kita sudah mendengar, mengalami Kristus dengan iman kita yang penuh, jangan kita peluk dada saja. Kita harus bertindak, menyatakan bahwa kita sudah mendengar kabar yang baik itu, seperti mana yang dilakukan oleh gembala-gembala. Jadi selama kita menjadi orang Kristen, apakah kita mempunyai tindakan iman, perbuatan iman? Tuhan mau melihat itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pada hari ini sangat penting juga message kita belajar pada hari ini. Para gembala sudah mendengar anak itu sudah lahir, tetapi mereka mau melihat sendiri. Tema kita pada hari ini adalah berita sukacita surgawi sudah dinyatakan. Sudah dinyatakan. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengalami, ataupun apakah kita semua sudah mengalami, menerima sukacita surgawi itu. Sukacita dan damai sejahtera itu ada persamaannya, ada kaitannya. Berita sukacita surgawi sudah dinyatakan kepada para gembala, tapi para gembala itu mau pergi melihat siapa anak itu. Jadi kita belajar pada hari ini tentang itu. Mereka Tuhan, mereka itu disertai bala tentara surgawi. 13. Dalam halnya mereka membawa berita sukacita itu, mereka disertai bala tentara surgawi. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Memuji Allah. Mereka datang bukan dengan begitu saja, tapi mereka memuji Allah, atau memuji Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan bukan hanya di gereja. Kita memuji Tuhan setiap waktu, dimanapun kita pergi. Amin. Jangan keluar kerja nanti tidak ada semangat memuji Tuhan itu. Semangat memuji Tuhan itu bukan hanya di gereja. Semangat untuk memuji Tuhan itu di mana-mana, karena Dia sudah ada dalam hati kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita terus memuji Dia. Malaikat Tuhan itu disertai bala tentara surga. Kalau kita melihat 2 Tawarik ini satu, banyak sebenarnya, tapi bisa petik satu saja. 2 Tawarik 18 ayat 18. Kata Mika, ini Nabi Mika. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Puji Tuhan. Tentara surgawi begitu banyak di surga bersama dengan Tuhan Allah. Jadi waktu mereka itu turun ke bumi ini, membawa berita sukacita, membawa berita damai di bumi ini, mereka juga disertai oleh tentara surga. Bukan mereka saja, saudara. Kalau kita adalah anak Tuhan, kalau kita adalah hamba Tuhan, kalau kita adalah pelayan Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita juga disertai. Ini message untuk kita. Untuk mereka disertai bala tentara. Untuk kita, Roh Kudus, malaikat Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan hanya di gereja, tapi di luar gereja kita harus. Karena kita adalah utusan Tuhan. Amin. Kita semua adalah utusan Tuhan, bukan pastor saja, bukan reverend saja.
Semua orang percaya. Dengar baik-baik. Kalau kamu dan kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita disertai oleh Tuhan. Bagaimana kita percaya? Itu susah ketika katakan kita yang percaya kepada firman dimeterai dengan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan ayat 20. Matius 28 ayat 20 katakan, aku menyertai kamu. Siapa kamu itu? Orang yang pergi memberitakan tentang Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kita. Siapa yang menyertai kita? Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri menyertai kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Roma 8 31 sampai 38. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Ingat, kamu catat itu Roma 8 31 sampai 38. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau kita percaya Tuhan, Tuhan menyertai kita. Tidak ada yang boleh bertahan melawan kita. Jadi jemaat Tuhan yang kasih, saya harap kita semua di musim Natal ini, bukan musim Natal saja, kita sepanjang hidup kita harus bersaksi bagi Tuhan. Amin. Karena kita ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Jangan malu bersaksi, jangan tunggu-tunggu hanya majelis gereja, hanya dengan EJK pelayanan saja yang bersaksi. Semua orang percaya harus bersaksi. Karena kita sudah mengalami sukacita itu. Yang kedua, mereka memuji Allah. Ini penting. Sementara malaikat ataupun bala tentara surgawi itu menampakkan diri, setelah mereka mau naik ke surga, bala tentara itu pun, mereka itu pun memuji Allah. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya. Ini adalah peristiwa pengalaman Zekaria. Imam Zekaria, waktu dia melihat satu penglihatan dalam ruang Maha Kudus, dia melihat kamu akan mendapat anak. Istrimu yang sudah lanjut usia itu akan mendapat anak. Jadi Zekaria hampir tidak percaya. Apa tandanya, kata Zekaria? Dia bisu. Sampai Yohanes dilahirkan baru dia membuka mulutnya. Inilah masa dia membuka mulutnya. Setelah dia mau menyatakan nama yang harus diberikan kepada Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Aku memuji Tuhan. Dia melihat Tuhan bersama dengan dia. Dia melihat Tuhan memberi satu tanggung jawab dalam kehidupannya. Dia memuji Allah. Kita hidup hari ini bukan karena kita bayar hidup kita. Siapa bayar nafas kita ke tangan hari ini? Jadi siapa percaya dia hidup hari ini oleh karena Tuhan, angkat tangan. Ada juga yang tidak angkat tangan. Mungkin dia hidup secara kebetulan. Jadi kalau kita hidup oleh karena Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Amin. Harus memuji Tuhan. Itu tanda Tuhan menyatakan kuasa. Jadi tanda Tuhan menyatakan kuasanya, dia memberi anak kepada Zekaria walaupun dia sudah tua. Tuhan sengaja memberi dia satu tanda yang luar biasa. Tetapi memang Zekaria itu pelayan Tuhan dan dia selalu memuji Tuhan. Kita juga harus selalu memuji Tuhan. Walaupun kita berhadapan dengan apapun tentang cabaran kehidupan ini, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita harus memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Inilah Krismas. Tapi jangan puji Tuhan waktu Krismas saja, saudara. Jangan puji Tuhan waktu di gereja saja. Kita harus puji Tuhan selama kita hidup. Amin. Karena Tuhan memberi kita hidup, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberi kita kesehatan. Malaikat itu disertai bala tentara surgawi. Ada pujian. Mereka mendengar pujian. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja.
Karena Daud mau memastikan supaya jemaat Tuhan itu percaya, yang memberi kemenangan, yang memberi kehidupan, yang memberi kelimpahan itu bukan dia sebagai raja, tapi Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, kita hidup hari ini, kita dilindungi oleh Tuhan, kita ada pekerjaan, ada hasil daripada usaha kita, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus memuji Tuhan. Amin. Jadi sepanjang hidup kita dan tahun depan, tidak lama lagi kita akan masuk tahun depan. Apabila kamu bekerja, apabila kamu masih hidup, harus memuji Tuhan. Karena alasannya Tuhan baik. Tuhan memberi kita hidup, Tuhan memberi kita peluang. Kita harus memuji Tuhan. Yang kedua, manusia yang berkenan. Sukacita itu, damai sejahtera itu diberikan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai itu hanya dirasakan, hanya dialami oleh orang yang berkenan. Siapa yang berkenan? Artinya berkenan itu yang disetujui oleh Tuhan, yang betul-betul Tuhan suka, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang berkenan. Yang menyenangkan hati Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, yang ikut apa yang Tuhan mau. Itu bahasa yang lebih mudah yang kita pahami, berkenan. Jadi kalau kita mau mengalami sukacita dan sejahtera Tuhan itu berpanjangan selama kita hidup, kita harus pastikan diri kita, hidup kita berkenan. Alam na kenap Tuhan melu, alam na kenap Tuhan, alam na hitam, an Tuhan ada, anak na alam ngapada melu. Itu adalah penjelasan dalam bahasa kaya. Berkenan ini bahasa yang banyak penjelasannya sebenarnya. Berkenan, yang menyukakan hati Tuhan, yang tempatnya Tuhan senang bahagia melihat kita. Itu berkenan. Bagaimana Tuhan mau berkenan kepada kita kalau kita selalu melawan firman-Nya? Tidak mungkin. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak mau menyembah Dia? Tidak mungkin. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak berdoa kepada Dia? Orang yang berkenan kepada Tuhan secara bahasa sederhana, orang yang suka berjumpa dengan Tuhan melalui doa. Orang yang selalu memuji Tuhan, walaupun senang, walaupun sakit, walaupun miskin, walaupun kaya, tetap memuji Tuhan. Itu yang berkenan. Yang tidak pernah lupa Tuhan, itu yang berkenan. Kadang-kadang manusia ini kalau sudah kaya sedikit, tidak mau sembahyang sudah. Kalau sudah ada banyak harta, tidak mau pergi gereja sudah. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan itu miskin kaya, sehat sakit, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Jangan kita ikut mood memuji Tuhan. Jangan kita ikut hati yang suka, yang senang saja baru kita memuji Tuhan. Waktu kita kurang sedikit income kita, saya pergi ke tidak pergi ke gereja. Ini harga sawit tidak berapa hari. Bagus kita doa tidak ada sawit, tidak beli. Tapi rugilah kalau kita tidak ada sawit. Sebenarnya saya mau ada sawit, tapi tidak ada tanah saya. Boleh kami minta tanah dari orang Lampau sana, kita tanam sawit. Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang berkenan kepada Tuhan itu tidak pernah lemah semangat memuji Tuhan, tidak pernah putus-putus berdoa kepada Tuhan. Dia tidak ikut mood, dia tidak ikut hati dia. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ini yang sebenarnya damai sejahtera itu. Ya, saya fokus pada hari ini. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Jadi Tuhan mau berikan itu kepada kita semua, asalkan kita berkenan, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti memuji Tuhan,
tidak berhenti menjadi anak Tuhan, tidak berhenti datang ke gereja. Ayah sedikit pergi ke sana, ada hasil sedikit tidak mau berdoa, nanti sakit baru mau cari pasta. Tidak boleh, tidak boleh ini macam. Ya, kita pakai bahasa Cina sedikit lah. Tuhan mau kita terus memuji Dia, terus berdoa kepada Dia, terus mencari Dia, terus mengutamakan Dia, supaya damai itu senantiasa ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku, damai surga ada dalam hatiku. Tuhan mau damai surga itu ada dalam hati kita. Waktu sehat, waktu sakit, waktu miskin, waktu apa sekalipun, itulah kekuatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang luar biasa. Yang terakhir pada hari ini, yang terakhir pada hari ini adalah mereka pergi menemukan Tuhan. Luar biasa, mereka tidak berhenti di sana, mereka pergi mencari di mana bayi itu berada. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka pergi, tidak hanya tunggu di sana, mereka pergi. Kita pun harus mencari Tuhan, harus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah mereka itu meninggalkan mereka, para gembala itu sepakat menemui bayi itu. Tidak ada yang menentang, mereka sama-sama mau pergi. Mereka melangkah, karena mereka tahu itu adalah rencana Tuhan yang sudah digenapi. Rencana Tuhan yang sudah digenapi, Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Amsal 19:21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhanlah yang mengizinkan anak itu dilahirkan. Anak itu dikandung oleh Maria. Anak itu lahir di palungan. Kehendak Tuhan itu, rencana Tuhan itu, bukan kehendak manusia. Mereka mau pergi. Jadi setiap kebaktian seperti ini kita mendengar tentang Tuhan, tetapi hati kita harus bersemangat terus mencari Tuhan. Kita harus bersemangat terus mencari Tuhan. Mereka melangkah. Yang terakhir, marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah rumah roti. Ada maksud tersendiri dengan Bethlehem itu, rumah roti. Karena di sanalah Yesus dilahirkan. Karena di sanalah Yesus ada di Bethlehem. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita mengalami anak itu, mengalami Tuhan Yesus, semua perkara ini dapat kita alami. Penasihat ajaib, Dia menasihati kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya dan firman-Nya. Sepanjang masa kita perlukan nasihat daripada Tuhan. Waktu kita muda seperti ini, waktu kita tua nanti, waktu kita mengalami apapun tantangan, kita perlu penasihat. Selama kita hidup di bumi ini, penasihat ajaib itu perlu. Amin. Jadi kita perlu temukan Dia, kita perlu mencari Dia. Sambutlah Yesus. Kita harus sambut Dia dalam hati kita. Dan kita akan mengalami Allah yang perkasa, Yahweh. Tidak ada yang lebih perkasa lagi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Yahweh itu. Jadi kalau kita percaya Dia adalah Allah yang perkasa, kalau kita sudah percaya pada Dia, mana-mana kita pergi, kita tidak khawatir. Kita tidak takut karena kita tahu Dia bersama dengan kita. Dia bersama kita.
Dunia ini milik Dia. Surga dan bumi Dia yang berkuasa. Bapa yang kekal. Bapa ini bertanggung jawab kepada anak-anak. Bapa yang kekal. Bapa, saya sudah tidak ada di bumi ini, tapi saya masih ada Bapa yang kekal. Amin. Mungkin ada di antara kamu yang tidak ada Bapa seperti saya sekarang. Bapa sudah pulang bertuhan. Tetapi kita mempunyai satu Bapa yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah mati. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu sedih kalau Bapak kandung kita tidak ada. Tidak perlu sedih, karena kita masih mempunyai satu Bapa yang kekal, Tuhan Yesus. Yang terakhir, Raja Damai. Dunia ini tidak boleh mendamaikan kita. Harta kekayaan siapapun, apapun yang ada di dunia ini tidak mungkin dapat mendamaikan kita. Tetapi hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus muliakan Dia dan menyembah Dia, berdoa kepada Dia, karena Dialah satu-satunya yang boleh memberi damai, sukacita dalam kehidupan kita. Kita ini selalu berhadapan dengan banyak tantangan cobaan, termasuk kami pasca-pasca. Tidak ada yang terkecuali. Tetapi apabila ada Raja Damai itu dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, Dialah yang akan memberikan kita suasana sukacita dan damai sejahtera surgawi. Amin. Jadi kita perlu menemukan Dia. Kita perlu bertemu dengan Dia. Kita perlu menyembah Dia. Kita perlu mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dialah satu-satunya Raja Damai. Ini yang kita belajar hari ini. Kita tahu bahwa perintah sukacita itu sudah dinyatakan. Mereka Tuhan menyatakannya. Manusia yang berkenan saja yang mengalami damai itu, dan harus menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Kami perlu menyembah Engkau dan memuji Engkau, mengutamakan Engkau sepanjang masa, karena Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan, pertolongan, dan sumber sukacita damai sejahtera kami. Tiada yang lain. Tuhan berkati kami, hamba-Mu terbatas menyatakan message ini, tapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa Tuhan yang bekerja dalam hati kami untuk terus mengingatkan kami bahwa kami perlu mengalami Engkau, kami perlu mencari Engkau, kami perlu menyembah Engkau, kami perlu mengutamakan Engkau, supaya segala yang Tuhan janjikan itu terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saya beri masa kepada hambanya yang meneruskan acara. Tuhan berkati. Oke, terima kasih atas pastor yang bawa firman Tuhan. Anda diberkati, sila melambaikan tangan kita untuk firman Tuhan kita pada hari ini, yang membawa kita berkat dan pedoman bagi kehidupan kita. Oke, jadi kita jangan terburu-buru balik. Pada hari ini kita ada satu acara sederhana yang kita akan sambutkan, yaitu untuk kita lepas kebaktian nanti kita akan pergi ke sebelah untuk pot bless, untuk kita makan bersama sepanjang dalam 1 tahun, dalam 12 bulan ini. Jadi kita berkumpul untuk merayakan pranatal kita pada hari ini. Bagi yang tidak sempat datang ke gereja pada 24 hari bulan, ya, ini memandangkan jemaat yang banyak yang balik di kampung. Jadi kita buat hari inilah 14 kita untuk makan bersama. Dan juga saya dipahamkan pastor juga dan keluarga akan balik kampung juga. Tidak kan? Oke, tidak.
Oke, jadi kita bersabar pada hari ini. Jangan tengok masa, kita tengok kesaksian dan juga acara kita selepas ini. Dan tanpa kita membuang masa, saya minta Ketua Caroling pada tahun ini 2025. Siapa dia? Ibu Lahungwannya, itu mewakili tim ibu-ibu. Silakan ke depan untuk memberitahu kita sepanjang Caroling.